Saya Fahira dan dia adalah temanku. Halo, saya Rahmat dan kami dari kelompok 2. Kita di sini bakal jelasin gimana cara memanage biaya untuk proyek pembuatan TPS 3R. Pertama, kita ketahui dulu anggaran. Anggaran adalah biaya dari rencana yang kita susun secara sistematis, mulai dari sumber sampai dengan penggunaan dana tersebut di setiap kegiatannya. Dan kita juga tahu kapan dana itu dibutuhkan dan dana itu tersedia. Lalu untuk apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk kita tahu banyak dana yang diperlukan dan kapan juga dananya tersedia untuk dapat kita gunakan. Manfaat manajemen biaya: pertama, menentukan biaya keseluruhan proyek; kedua, memberikan gambaran keseluruhan proyek utamanya dalam sisi finansial; dan ketiga, sebagai alat untuk pertanggungjawaban dana dalam penggunaan dana. Pertimbangan dalam menyusun anggaran: ada tujuan proyek, kemudian jumlah alokasi dana yang benar, kemudian ada besar faktor dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi anggaran, kemudian ada bagaimana resiko teknik pendekatan pembuatan anggaran tersebut, kemudian ada pendekatan yang bisa digunakan, dan pengelolaan secara keseluruhan atau sebagai itu. Apa aja sih proses-prosesnya? Prosesnya itu yang pertama mengestimasi biaya, kedua menyusun anggaran, yang ketiga melakukan penilaian biaya. Terus gimana nih caranya? Caranya itu pakai EVM. EVM ini adalah teknik pengukuran kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan biaya. Yang pertama, EVM terdiri dari PV Plan value, yaitu bagian dari estimasi biaya total yang telah disetujui atau yang direncanakan untuk digunakan pada aktivitas dan waktu tertentu. Yang kedua, ada actual cost. Actual cost ini adalah total biaya langsung maupun tidak langsung yang tercakup dalam penyelesaian pekerjaan pada waktu tertentu. Yang ketiga, ada earn value. Earn value ini adalah estimasi nilai dari pekerjaan fisik aktual yang akan diselesaikan. Lalu, apa aja nih rumus-rumusnya? Nah, kita bakal kasih tahu rumus-rumus untuk menentukan EVM. Nah, EVM ini terdiri dari 7, yaitu EV, cost variance, schedule variance, cost performance, schedule performance index, estimate at completion, estimate time to complete. Nah, 7 ini bakal membantu kalian untuk mengestimasi dalam proses manajemen biaya proyek. Selanjutnya, kita bakal jelasin bagaimana sih contohnya untuk memanajemen pembangunan biaya TPS 3R. Berikut adalah EVM yang kami lakukan pada proyek kami. Kami melakukan EVM pada bulan Oktober. Untuk menentukan EVM, kita membutuhkan RAB di setiap kegiatan dan waktu pengeluaran biayanya. Setelah mengetahui hal tersebut, kita dapat menentukan nilai PV. Nilai PV adalah biaya yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nilai PV sendiri terbagi menjadi dua, ada per kegiatan dan ada juga per bulan. Pertama, kita harus menentukan nilai PV per kegiatan. Contoh, pada kegiatan pelaksanaan pembangunan di bulan Juni ada biaya yang direncanakan sebesar 1.500.000, September 30 juta, dan Oktober 16 juta. Maka totalnya adalah 40.500.000. Nah, nilai tersebut adalah nilai PV. Dan kita lakukan hal yang sama untuk di kegiatan lainnya. Setelah itu diketahui persen komplitnya. Untuk kegiatan perencanaan pembangunan, persiapan pembentukan, dan monitoring yaitu 100%, sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan baru 50%, sedangkan untuk evaluasi belum terrealisasi sama sekali. Setelah itu, kita dapat menentukan nilai EV dengan cara PV dikali dengan persen komplitnya. Contoh, pada perencanaan pembangunan, nilai PV yaitu 2.800.000 dan persen komplitnya adalah 100%, maka nilai EV-nya adalah 2.800.000. Selanjutnya nilai PV per bulan yaitu biaya yang dikeluarkan tiap bulannya. Contoh, pada bulan Maret ada 2.800.000 dan 8 juta, maka nilai PV per bulannya 10.800.000. PV kumulatif yaitu penjumlahan dari nilai PV. Nilai AC adalah biaya real yang dikeluarkan. AC kumulatif yaitu penjumlahan dari nilai AC. Menentukan nilai EV, kita lihat di bulan Maret ada perencanaan pembangunan, nilai biayanya 2.800.000 dengan persen komplitnya sudah 100%, dan monitoring 8 juta dengan persen komplitnya 100%. Maka
Ini EV-nya tinggal kita jumlahkan 2.800.000 tambah 8 juta. Sama dengan 10.800.000. Sekarang kita lihat di bulan Juni. Pada kegiatan 3 karena baru 50%. Untuk menentukannya saya analogikan seperti ini. Seorang ibu memberikan anaknya uang jajan dan ditaruh di 3 meja. Masing-masing meja 1 juta. Ibu berpesan habiskan dulu uang di meja 1, kemudian meja 2, dan terakhir meja 3. Kemudian si anak ini ingin membeli sesuatu barang dengan harga 1,5 juta. Nah, saya analogikan 1,5 ini merupakan meja 1, 30 juta adalah meja 2, kemudian 16 juta adalah meja 3. Serta barang yang ingin dibeli yaitu sebesar 23.750. Maka EV bulan Juni kegiatan 3 1,5 karena dia adalah meja pertama, yaitu meja uang yang harus dihabiskan terlebih dahulu. Maka nilai EV di bulan Juni adalah 2,5 ditambah 1,5 4 juta. Dan di bulan September nilai EV adalah 22.250 berasal dari 23.750 dikurangi 1,5 dapatkan 22.250.000. Dan untuk bulan Oktober EV-nya 0 karena masih terdapat sisa uang di bulan September. Yang kita ingat analogi, habiskan dulu uang di meja 1, baru kedua, dan terakhir baru ketiga. Setelah itu kita masukkan data-datanya. Nilai PV-nya kita masukkan nilai PV yang FVM, yaitu pada bulan Oktober. Nah, kemudian kita untuk menentukan CV sampai ABC, kita tentukan dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk nilai CV dan SV negatif mengindikasikan ada masalah pada proyek kita. Terima kasih telah menyaksikan video tayangan penjelasan dari kami.